Saya berdiri bersama Israel dan tidak pernah mengakui adanya negara Palestina. Itulah pernyataan seorang politik konservatif Amerika Serikat, Charlie Kirk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang konspirasi seorang politis Amerika Serikat, Charlie Kirk, atau inisial namanya kita sebut CK. Pada tanggal 10 September tahun 2025, media politik Amerika Serikat dikejutkan oleh sebuah kejadian yang tragis. Heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk ditembak pada saat berada di panggung kampus. Kini, otoritas telah mengonfirmasi kematiannya dan seseorang tersangka ditahan. Di dalam video ini kita akan membahas dan mengupas tuntas semua fakta yang sudah terverifikasi dan bagian mana yang masih menjadi misteri. CK dikenal sebagai seorang aktivis konservatif Amerika Serikat, seorang pendiri dan seorang CEO. Dia kerap memobilisasi generasi muda untuk mendukung agenda konservatif, menjadi figur kontroversial dalam perdebatan politik kekinian. Karirnya dipenuhi dengan sorotan, banyak pendukung, banyak yang melihat, bukan hanya di Amerika Serikat, bahkan di luar Amerika Serikat pun mengetahui tentang dia. Namun tak ada yang menduga bahwa akhirnya dia menjadi korban aksi kekerasan. Pada siang hari tanggal 10 September tahun 2025, dia sedang berbicara dan berdiskusi mengenai isu penembakan massal di Utah University. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara tembakan tunggal. Menurut saksi, tembakan berasal dari atap gedung yang berasal di sekitar 130 meter dari posisi panggung dia berbicara. Beberapa video yang dirilis oleh otoritas menunjukkan seseorang memanjat turun dari atap tak lama setelah suara tembakan. CK langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, pihak medis menyatakan bahwasanya dia meninggal dunia. Kematian CK dikonfirmasi secara resmi oleh pejabat tinggi dan media Amerika Serikat. Gubernur Utah menyebut bahwa peristiwa itu sebagai pembunuhan politik nasional. The tragic death, political assassination of Charlie Kirk. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, pihak berwenang mengumumkan seseorang menjadi tersangka atas pembunuhan CK tersebut. Do we have Mr. Robinson present? Yes, Your Honor. All right. Mr. Robinson, good morning to you as well. Tyler James Robinson, mahasiswa berusia 22 tahun. Robinson kemudian ditangkap dan didakwa atas sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berat, pembebasan senjata api yang menyebabkan cedera berat. Jaksa yang menuntut Robinson menyatakan akan mencari hukuman mati terhadap Robinson karena menyebut tindakan itu bukan sekedar kriminal, tetapi upaya pembunuhan yang bermotif politik. Banyak pejabat tinggi di Amerika Serikat menyatakan bahwa kasus ini sebagai pembunuhan politis, bahwa korban bukan secara acak, melainkan karena posisi CK dan pengaruhnya terhadap dunia politik Amerika Serikat. Dalam dakwaan dan dokumen penyelidikan disebut bahwa Robinson menganggap CK menyebarkan terlalu banyak kebencian sebagai salah satu motif yang diungkap. Tetapi penyidik belum sepenuhnya menyimpulkan bahwa latar belakang politik sebagai motif tunggal. Masih ada penyelidikan terhadap jejak komunikasi, media sosial, dan koneksi yang mungkin ada. Berita kematian CK memicu spektrum politik Amerika Serikat. Banyak tokoh politik Republik menyuarakan kemarahan terhadap ekstremisme politik dan menyerukan langkah hukum keras. Sementara itu, hak asasi manusia menyatakan agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa ada tekanan politik agar tidak menimbulkan bias. Meskipun sudah banyak yang terkonfirmasi dan masih banyak juga yang belum jelas. Yang pertama, apakah Robinson bertindak sendirian atau ada pihak lain di belakangnya? Yang kedua, apakah motif pembunuhan tersebut sepenuhnya politik atau masalah psikologis pribadi? Yang ketiga, apakah sistem intelijen kampus Utah tidak mengetahui hal ini? Beberapa teori, baik itu secara fakta ataupun secara yang belum jelas,
mulai bermunculan dari dugaan konspirasi hingga analisis media. Namun, belum ada bukti tegas untuk mendukung sebagian besar teori tersebut. CK sudah dinyatakan meninggal secara resmi dan dikonfirmasi oleh media. Dan seseorang tersangka telah ditangkap serta didakwa. Tapi keadilan dan kebenaran masih memerlukan proses panjang, investigasi mendalam, pengadilan fair, dan transparansi.